Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita memasuki bab baru yaitu tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Apa aja sih yang akan dipelajari dalam dinamika litosfer ini? Nah, ini ada bagian dinamika litosfer dan pedosfer. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita hanya fokus pada material penyusunnya dan karakteristik lapisan bumi. Nah, pernah nggak sih kalian melihat pemandangan alam dari puncak gunung? Pasti dari atas itu dari ketinggian nih buat kalian yang suka muncak, buat kalian yang suka melihat pemandangan dari atas itu pasti kelihatan ya keindahan alamnya gitu. Terus pernah nggak melihat peristiwa terjadinya pelapukan batuan? Mengapa batuan yang besar dapat melapuk dan bagaimana proses terjadinya tsunami di pantai selatan Jawa? Terus mengapa sih tanah bisa terbentuk dan menumbuhkan tanaman? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan kupas tuntas jawabannya pada bab litosfer. Apakah gunung-gunung yang ada di muka bumi ini terbentuk secara tiba-tiba kah? Atau batuan-batuan yang ada di muka bumi ini terbentuk dengan tidak ada prosesnya? Nah, semua akan dikupas tuntas ya di bab litosfer ini. Sebelumnya, apa sih itu litosfer? Litosfer berasal dari dua kata. Lito, yang berarti batuan, dan sfer itu lapisan. Jadi litosfer itu lapisan batuan. Nah, di litosfer ini terdiri atas beberapa lempeng. Lempeng ini bergeser dan bergerak di atasan lapisan astenosfer. Nah, ini ya, kita mengenal lapisan bumi. Kalau misalkan bumi ini dibelah, itu dia mempunyai susunan, yang paling dalam itu dia barisfer atau lapisan inti bumi. Material penyusunnya itu ada nikel, dan ferum atau besi. Nah, ini dua material penyusun yang ada di lapisan inti bumi, barisfer ya namanya. Terus ada astenosfer. Astenosfer ini di atasnya barisfer, lapisan antara. Ini ya astenosfer. Nah, sedangkan yang paling atas itu litosfer nih. Litosfer ini tempat kehidupan manusia. Terletak di astenosfer dan sifatnya itu rigid, kaku. Nah, ini litosfernya ini ya. Dibagi dua untuk litosfer. Ada lapisan benua yang kita pijak nih saat ini dan lapisan samudra. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Litosfer itu terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan benua atau lempeng benua. Terdiri dari dua material, tersusun dari dua material, yaitu silikat dan aluminium. Sedangkan lempeng samudra tersusun dari dua material juga, yaitu silikat dan magnesium. Seperti itu. Jadi di litosfer itu yang kita pijak saat ini itu terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Ini ya lempeng samudranya dan ini lempeng benuanya. Seperti itu. Nah, di litosfer ini terdapat batuan-batuan penyusunnya. Apa aja? Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau metamorf. Batuan beku gimana ya kira-kira terbentuknya? Nah, ini. Batuan jenis ini adalah batuan yang terbentuk karena magma pijar yang mendingin menjadi padat. Jadi awal mulanya batuan beku itu dari magma yang mendingin. Magma itu yang ada dalam gunung api itu ya. Nah, itu mendingin. Nah, untuk batuan beku punya 3 ciri utama. Yang pertama, tidak mungkin mengandung fosil karena di dalam gunung api itu nggak ada binatang atau tumbuhan ya. Karena panas banget itu, jadi tidak mungkin adanya makhluk hidup. Jadi tidak mungkin mengandung fosil. Terus teksturnya padat, mampat, serta strukturnya homogen dengan bidang permukaan ke semua arah. Dan susunannya sesuai dengan pembentukannya. Seperti itu untuk batuan beku. Nah, batuan beku dibagi menjadi 3 berdasarkan tempat pembentukannya. Yang pertama, batuan beku dalam atau plutonik istilahnya atau intrusif. Nah, ini jadi terbentuknya jauh dalam kulit bumi. Jadi di sini dia terbentuknya yang ngebeku di sini. Itu disebutnya batuan beku dalam. Contohnya apa? Granit, contoh batuannya. Terus yang kedua, batuan beku korok atau batuan beku gang. Jadi untuk batuan beku gang atau korok ini, ketika magma ini mau keluar ke permukaan bumi, ini disebutnya korok atau gang. Tiba-tiba dia membeku di dalam sini. Nah, makanya disebut batuan beku korok atau gang. Porifrik. Nah, ini dia terbentuknya itu di perjalanan menuju mau keluar. Jadi dia tadi membekunya di perjalanan menuju keluar
gunungnya gitu. Disebutnya batuan beku korok atau gang. Terus yang ketiga itu batuan beku luar atau ekstrusif. Jadi tadi kan magmanya itu di dalam, disebutnya batuan beku dalam. Kalau membeku di dalam disebut batuan beku dalam. Pas magmanya mau keluar melewati korok atau gang ini, dia membeku, disebutnya batuan beku gang. Nah, ketika magmanya udah keluar gunungnya dan dan membeku di luar, disebutnya batuan beku luar. Contohnya batu apung. Seperti itu. Terus sifat batuan beku ini asam, medium, dan basa. Jadi ada 3 jenis sifatnya ya. Nah, yang kedua batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi hasil pengendapan erosi. Cara pengangkutannya bermacam-macam seperti terdorong, tersuspensi, dan terlarut. Bila batuan lapus bagian lepas mudah diangkut oleh air, angin, dan es. Jadi tadi kan batuan bekunya itu dia udah keluar gunung apinya nih. Nah, terus ketika keluar dia ada yang kebawa oleh air, ada yang kebawa oleh angin. Nah, itu nanti berubah batuannya, bukan batuan beku lagi tapi menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen berdasarkan proses pengendapannya dibagi menjadi 3, yaitu sedimen klastik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Untuk batuan sedimen klastik terjadi bila batuan hanya mengalami perubahan ukuran, sedangkan susunan kimianya sama dengan susunan kimia batuan asal. Kalau batuan sedimen kimiawi itu terjadi karena adanya pengendapan proses kimia, seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, reduksi, dan hidrasi. Sedangkan batuan sedimen organik terjadi selama proses pengendapan berasal dari siksa organisme. Jadi kalau misalkan batuan sedimen klasik ini hanya mengalami perubahan ukuran tapi struktur kimianya tetap, sedangkan batuan sedimen kimiawi itu terjadinya perubahan struktur kimia, sedangkan batuan sedimen organik itu terjadi karena pengendapan itu berasal dari sisa-sisa organisme. Terus batuan sedimen berdasarkan medium perantara batuan karena angin, jadi yang tadinya batunya itu udah keluar dari gunung api terus ke bawah angin, nah jadi batuan sedimen. Nah, di tenaga perantaranya disebut dengan aeolois atau karena angin atau aeris. Terus kalau si batuan itu perantaranya salju itu glasial. Kalau batuan sedimennya akuatis, air disebutnya akuatis. Sedangkan kalau air laut itu, karena air laut itu perantaranya disebutnya marin. Terus dilihat dari tempat pengendapannya. Nah, jadi ketika tadi dia udah di bawah tuh sama tenaga-tenaga pendorongnya, angin, air, es, air laut. Nah, mereka mengendap. Nah, dilihat dari tempat pengendapannya, batuan sedimen ini dibagi lagi. Ada batuan sedimen limnis atau danau. Jadi, kalau si batuan sedimennya ini dia mengendap di danau, disebutnya sedimen limnis. Contohnya seperti tuff dan tanah liat danau. Terus, kalau batuan sedimennya dia mengendapnya di sungai, disebutnya batuan sedimen fluvial. Contohnya apa? Konglomerat, batuan konglomerat. Terus kalau batuan sedimennya dia mengendapnya di darat, disebutnya sedimen teristris. Contohnya batuan breksi. Dan yang keempat, kalau batuan sedimennya dia mengendapnya di dasar laut, sedimen marin disebutnya. Contohnya rijang, batu rijang. Itu dilihat dari tempat pengendapannya. Terus yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan, baik secara fisik maupun kimia. Asalnya dapat dari berbagai jenis batuan, yaitu ada nah untuk batuan metamorf ini bagi 3 jenis, ada metamorf kontak, metamorf dinamik, dan metamorf pneumatolik. Nah, untuk metamorf kontak terjadi karena batuan ini berinteraksi dengan suhu yang tinggi dan menghasilkan batuan dan tekstur non-foliasi, contohnya marmer. Nah, foliasi itu nggak ada garis-garisnya gitu. Nah, untuk metamorf dinamik, pembentukannya disebabkan oleh penambahan tekanan tinggi dan menghasilkan tekstur yang foliasi. Ini ada garis-garisnya. Contohnya batu sabak. Sedangkan metamorf pneumatolik terjadi akibat adanya zat baru yang masuk ke dalam batuan. Contohnya ini azurit. Jadi warnanya ada 2. Kayak gitu. Nah, ini untuk siklus batuan. Tadi kita lihat huruf A ini magma. Nah, magma ini dia
mengalami pendinginan, nomor 1 ya, pendinginan, maka akan terbentuk batuan beku dalam, tadi yang sudah kita pelajari karena dia membekunya di dalam, magmanya membeku di dalam. Terus mengalami pendinginan lagi, maka akan menjadi batuan beku korok, atau yang tadi ketika dia mau keluar dari gunung api, tiba-tiba batuannya membeku di tengah-tengah atau di gangnya, itu jalan mau keluarnya disebut batuan korok, dan ketika dia udah keluar, si batuan bekunya disebut batuan beku luar. Nah, ketika batuan beku ini dia mengalami pengangkutan, nomor 2 ya, mengalami pengangkutan, maka akan terbentuk batuan sedimen plastik nih. Terus jika mengalami pelarutan, ini nomor 3, maka akan membentuk jadi sedimen organik C2, C3, dan yang terakhir itu batuan sedimen termik. Nah, terus kalau si batuan sedimen atau batuan beku ini dia mengalami penambahan suhu dan tekanan yang tinggi, ya, dari C1, kan C1 tadi dia batuan sedimen, dia mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, maka dia akan berubah menjadi batuan metamorf atau malihan. Dan juga batuan beku, dia kalau misalkan mengalami penambahan suhu dan tekanan yang tinggi, dia akan berubah menjadi batuan metamorf atau malihan, dan nanti akan kembali lagi menjadi magma. Seperti itu. Ini daur batuan ya, daur contoh pembentukan batuan. Tentunya pembentukan batuan ini tidak sebentar, memakan waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Jadi batuan-batuan yang kita lihat saat ini itu terbentuk ratusan juta tahun yang lalu gitu. Seperti itu, ada yang mengalami pengangkutan, ada yang mengalami pelarutan, dan sebagainya. Nah, sampai di sini dulu materi untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.